Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TK 4701 dari kelompok 8 akan menjelaskan persoalan yang telah diberikan. Nama saya Fidela Rishinira dengan NIM 10103230001. Saya akan menjelaskan soal nomor 1A dan B. Buktikan persamaan berikut ini dengan menggunakan hukum aljabar boolean. Yang pertama, kita akan membuktikan persamaan A aksen D plus BC aksen D plus ABC aksen sama dengan A aksen D plus ABC aksen. Pertama, kita menggunakan hukum distributif dan persamaannya menjadi D dalam kurung A aksen plus BC aksen tutup kurung plus ABC aksen. Lalu menggunakan hukum penyerapan dan menjadi D dalam tutup buka kurung A aksen plus BC aksen tutup kurung. Dan dapat dibuktikan A aksen D plus BC aksen D plus ABC aksen sama dengan A aksen D plus ABC aksen. Soal selanjutnya kita akan membuktikan persamaan dalam kurung A aksen plus D tutup kurung, buka kurung B plus C aksen plus D tutup kurung, buka kurung A plus B plus C tutup kurung sama dengan buka kurung A aksen plus D tutup kurung, buka kurung A plus B plus C aksen tutup kurung. Pertama-tama kita menggunakan hukum De Morgan dan persamaannya akan menjadi seperti ini. Lalu menggunakan hukum distributif untuk menggabungkan A aksen plus D dan A plus B plus C aksen. Dan persamaannya menjadi seperti ini. Lalu kita sederhanakan dan menjadi seperti ini. Nah, dari sini kita dapat dibuktikan bahwa A aksen plus D, B plus C aksen plus D, A plus B plus C sama dengan A aksen plus D, A plus C aksen. Perkenalkan, nama saya Diaku Semawardani dengan NIM 101032330030059. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 2A, yaitu menyederhanakan fungsi boolean. Untuk poin yang pertama, kita dapatkan fungsi ABCD sama dengan ABC komplement D ditambah AB komplement C ditambah BC komplement D ditambah AB komplement C komplement ditambah ACD ditambah A komplement BCD. Untuk mendapatkan persamaan pertama, kita dapat menggabungkan beberapa variabel dari persamaan yang paling atas. Sehingga kita dapatkan persamaan ABC komplement D ditambah AB komplement dikali C ditambah C komplement ditambah CD dikali A ditambah A komplement B. Untuk variabel A, B, C komplement D, kita dapat gabungkan dari variabel A, B, C komplement D dan B, C komplement D. Dan untuk variabel A, B komplement dikali C ditambah C komplement, kita dapat gabungkan dari variabel A, B komplement C dan A, B komplement C komplement. Sedangkan untuk variabel C, D dikali A ditambah A komplement B, kita dapat gabungkan dari variabel A, C, D dan A komplement B, C, D. Lalu, untuk menyederhanakannya, kita bisa menggunakan hukum komplement dan hukum distributif. Yang merupakan hukum komplement yaitu C ditambah C komplement, sedangkan untuk hukum distributif yaitu A ditambah A komplement B. Sehingga kita dapatkan persamaan ABC komplement D ditambah AB komplement ditambah CD dikali A ditambah A komplement dikali A ditambah B. Lalu untuk menyederhanakannya lagi, kita bisa menggunakan hukum komplement, yaitu menghilangkan A ditambah A komplement. Sehingga kita dapatkan persamaan baru, ABC komplement D ditambah AB komplement ditambah CD dikali A ditambah B. Lalu untuk menyederhanakannya lagi, kita bisa menggunakan hukum penyerapan, yaitu menghilangkan A dikali A ditambah B. Sehingga untuk persamaan berikutnya yaitu BC komplement D ditambah AB komplement ditambah CD. Lalu untuk menyederhanakannya lagi, kita bisa menggunakan hukum komutatif, yaitu menghilangkan variabel CD. Sehingga kita dapatkan persamaan paling sederhananya, yaitu BC komplement D ditambah AB komplement. Atau sama saja dengan AB komplement ditambah BC komplement D. Untuk perbandingan literal sebelum dan sesudahnya, yaitu untuk sebelumnya terdapat 6 literal, dan sesudahnya terdapat 2 literal. Untuk yang poin yang kedua,
yaitu fungsi ABCD sama dengan B komplement ditambah AC komplement dikali A komplement B komplement ditambah C dikali A ditambah B. Untuk persamaan pertama kita dapatkan B komplement yang dikomplementkan ditambah AC komplement dikali A komplement B komplement ditambah C dikali A ditambah B. Untuk menyederhanakannya, kita menggunakan hukum involusi, yaitu menghilangkan B komplement yang dikomplementkan. Sehingga kita dapatkan persamaan AC komplement dikali A komplement B komplement ditambah C dikali A ditambah B. Lalu untuk menyederhanakannya lagi, kita menggunakan hukum De Morgan, yaitu menghilangkan AC komplement. Sehingga untuk persamaan paling sederhananya yaitu A komplement B komplement ditambah C dikali A ditambah B. Untuk perbandingan literal sebelum dan sesudahnya yaitu untuk literal sebelumnya terdapat 3 dan setelahnya terdapat 2 literal. Untuk yang nomor 2B, yaitu gambar rangkaian gerbang logika. Untuk fungsi yang pertama, yaitu BC komplement D ditambah AB komplement. Untuk variabel BC komplement D, kita dapatkan dari C yang dikomplementkan atau dinotkan, ditarik garis dengan operator N. Begitu pula dengan B serta D. Lalu untuk mendapatkan variabel AB komplement, kita dapat tarik garis dari B yang dinotkan, ditarik menggunakan operator N, begitu juga dengan yang A. Lalu untuk menyatukannya, kita bisa menggunakan operator OR atau tambah. Untuk yang fungsi yang kedua, yaitu A komplement B komplement ditambah C, dikali A ditambah B. Untuk variabel A komplement B komplement ditambah C, kita butuhkan dua not, yaitu A dan B. Untuk not yang A dan B, kita gabungkan menggunakan operator N. Lalu untuk menggabungkan A komplement B komplement dan C, kita bisa menggabungkan menggunakan operator OR atau tambah. Lalu untuk variabel A ditambah B, kita bisa menarik garis dari A dan B menggunakan operator OR. Lalu untuk menyatukan antara A komplement B komplement ditambah C dan A ditambah B, kita bisa menggunakan operator N atau kali. Untuk yang nomor 2C, yaitu gambar gerbang logika hanya menggunakan operator NAND saja untuk fungsi BC komplement D ditambah AB komplement saja. Yaitu operator NAND adalah penggabungan antara NOT dan AND. Sehingga kita bisa menggambar menggunakan dua NOT yaitu B komplement dan C komplement. Untuk mendapatkan BC komplement D, kita bisa menarik garis dari C yang dikomplementkan, B dan D menggunakan operator N. Sedangkan untuk AB komplement, kita bisa menarik garis dari A dan B komplement menggunakan operator N. Lalu untuk menyatukannya, kita bisa menggunakan operator NAND. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Bilqis Alkalidah dengan nomor NIM 101032300186 dari kelas TK 4701, dan saya akan memberi penjelasan untuk nomor 3 tugas besar logika matematika CLO 5. Jadi soal nomor 3 adalah ambil angka dari nama kelas Anda, lalu urutkan dari angka terkecil. Misal, kelas TK 4701, berarti himpunan angka-angkanya adalah 0147. Masukkan angka-angka tersebut ke dalam fungsi f, a, b, c, sama dengan sigma 0147. Sesuaikan angka-angka yang ada di dalam dengan himpunan angka-angka kelas Anda. Oke, untuk yang pertama, soalnya adalah tulis persamaan aljabar secara lengkap dari fungsi boolean tersebut. Jadi di sini saya menggunakan tabel minterm sama maxterm, tapi yang dipakai yang bagian mintermnya aja. Untuk fungsi yang tadi ditemuin sendiri, f, a, b, c sama dengan sigma 0147. Jadi caranya itu dicari dulu minterm dari 0147 ini. Jadi kalau 0 itu mintermnya bakal jadi 0. Untuk 1 mintermnya bakal jadi 1, untuk 4 mintermnya bakal jadi 4, dan untuk 7 mintermnya bakal jadi 7. Dan untuk masukinnya itu gimana? Jadi ini kan X, Y, Z, itu diganti aja pakai A, B, C. Jadi nanti untuk ini 0, minterm 0, maka hasilnya bakal jadi A aksen, B aksen, C aksen sesuai sama ini. Terus untuk 1 bakal jadi minterm 1, itu X aksen, Y aksen, Z bakal jadi A aksen, B aksen, C. Terus untuk 4, minterm 4, X, Y aksen, Z aksen, itu bakal jadi A, B aksen, C aksen. Untuk 7 itu bakal jadi minterm 7,
dan ini bakal jadi X, Y, Z, atau nanti kalau kita ubah ke fungsi ABC itu bakal jadi ABC aja. Selanjutnya yang kedua, maaf ini seharusnya nomor 3 juga, itu yang B, sederhanakan secara aljabar dan menggunakan peta Karnaug. Oke, untuk yang pertama kita bakal pakai yang aljabar dulu. Jadi sama kayak yang tadi ya, fungsinya yang A aksen B aksen itu. Aljabar f ABC, fungsi ABC itu A aksen B aksen C aksen tambah A aksen B aksen C tambah A B aksen C aksen tambah ABC. Ini soalnya. Terus diubah jadi aljabar. Pertama itu kita bakal pakai hukum komplement di sini. Ini hukum komplement A tambah aksen sama dengan 1 ya. Nah, jadi ini tuh A aksen B aksen dikali C aksen tambah C. Kenapa dikali C aksen tambah C? Karena ini kalau dilihat A aksen, B aksen, C aksen tambah aksen, B aksen, C. Ini A aksen sama B aksennya kan sama aja. Jadi kayak dibuat perkalian kayak aljabar gitu. Makanya A aksen, B aksen itu dikalin sama C aksen terus ditambah C. Jadi kalau misalnya ini dikali gitu dimasukin satu-satu itu seharusnya sama aja kayak A aksen, B aksen, C aksen gitu. Tambah A aksen, B aksen, C. Nah, terus tadi terapin hukum komplement tadi. Hukum komplementnya itu kita pakai yang I. Yang I-nya 1 itu A tambah A aksen sama dengan 1. Nah, jadi ini C aksen tambah C itu sama dengan 1. Makanya di sini ditulis A aksen B aksen dikali 1. Ditambah ini turunin aja A B aksen C aksen tambah A B C. Udah ini terus dikali 1 aja, jadi tetap berubahnya jadi A aksen B aksen tambah A B aksen C aksen tambah A B C. Nah, terus ini B aksen dikali A aksen tambah A C aksen. Ini kenapa gini? Ini tuh diubah kayak sama kayak tadi karena masih ada yang hurufnya sama. Jadi yang sama itu yang B aksen. Jadi dibuat bentuk aljabarnya. Kita pisahin gini ya, jadi B aksen A aksen dikali B aksen dikali A aksen ditambah A kali C aksen. Ini dikaliin aja. Nanti seharusnya ini kalau misalnya dikaliin pelangi itu sama kayak ini. Ditambah ABC. Terus ini berubah jadi B aksen dikali A aksen tambah C aksen. Itu kenapa kayak gini? Ini make yang persamaannya yang ini nih. Jadi diubah. Kalau yang ini kan tapi A tambah A aksen B sama dengan A tambah B. Cuman di sini kita kebalik. Jadi ini yang nggak pakai aksen tuh cuma 1, tapi sama aja sih seharusnya. Nah ini jadi B aksen dikali A aksen tambah C aksen tambah ABC. Terus hasil akhirnya adalah A aksen B aksen tambah B aksen C aksen tambah ABC. Selanjutnya menyederhanakan dengan peta Karnaug. Jadi ini soalnya sama fungsi ABC sama dengan A aksen B aksen tambah B aksen tambah C aksen tambah ABC. Jadi ini adalah peta Karnaug ya. Untuk peta Karnaug sendiri, ini yang diisi 1, artinya itu yang dipakai. Kalau misalnya 0 itu nggak usah dipakai. Kenapa ini dipakai? Karena balik lagi ke yang awal tadi, yang A. Itu tuh yang dipakai kan cuma M0, M1, M4, sama M7. Jadi kita kalau peta Karnaug sendiri itu bentuknya ini M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, M6. Nah, karena kita nggak pakai M3, M2, M5, M6, makanya itu jadi tetap 0. Nah, untuk yang 1 ini dia yang dipakai ya, lagi balik yang dipakai. Jadi yang dipakai itu yang M0, M1, M4 dan M7. Nah, terus yang cara untuk kayak buat ngitungnya itu disebut dengan loop. Loop itu kayak kita hitung ya, yang sebaris atau ya bisa secara vertikal atau bisa secara horizontal atau kotak pun bisa. Yang pertama kita bakal ngelakuinnya secara horizontal dulu, yaitu untuk yang ada tulisan warna merah sama yang ada tulisan warna ungu. Ini, kedua ini kita loop. Setelah di loop, itu hasilnya bakal jadi A aksen, B aksen, C aksen, tambah A aksen, B aksen, C. Nah, ini dapat dari mana yang A aksen, B aksen, C aksen itu? Ini dapatnya dari kalau lihat ke yang min term max term tadi, kita balik dulu sebentar. Ini ya, kayak misalnya ini M0 kan jadinya X aksen, Y aksen, Z aksen itu sama aja kayak A aksen, B aksen, C aksen kan. Ya udah balik lagi aja. Jadi M0 itu pokoknya lihat aja lagi ke yang min term max term tadi yang tabel.
Udah, ini jadi ditambah itu untuk M1 adalah aksen B aksen C. Sama dengan A aksen B aksen. Kenapa? Jadi untuk yang C aksen sama C itu terapin yang tadi hukum komplement. Kalau misalnya sama, kalau misalnya A tambah A aksen itu jadi 1. Jadi kalau ini kan C aksen tambah C sama dengan 1. Makanya jadi cuman A aksen sama B aksen. Untuk yang selanjutnya kita bakal cari yang biru dan ungu. Ini biru dan ungu. Ini kita loop juga secara vertikal ya. Untuk ini kita pakai M0 lagi. M0 adalah aksen B aksen C aksen. Terus kita pakai yang M4. M4 itu A B aksen C aksen. Digabung hasilnya B aksen C aksen. Jangan lupa aksen A-nya gak dihitung karena dia jadinya 1, pakai yang hukum tadi. Terus masih ada sisa hijau. Ini M7. M7 itu hasilnya ABC. Karena dia nggak ada temennya, jadi kita hitungnya hijau aja gitu, kayak ABC aja, karena dia emang nggak ada temannya. Jadi nggak usah di loop sama yang lain. Selanjutnya ada yang C, itu gambar rangkaian gerbang logika. Ini pertama yang poin A dulu. Ini poin A itu yang aksen B aksen C aksen tambah aksen B aksen C tambah A B aksen C aksen tambah ABC. Jadi dibuat dulu, ini inputnya ada ABC, 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 ABC. Terus karena ini A aksen, B aksen, C aksen, kita pakaiin not. Jadi ini semuanya berubah jadi negasi. Habis itu karena ini tiga-tiganya diubah jadi negasi, ini jadinya A aksen, ini B aksen, ini C aksen. Terus dikali atau kita pakai gerbang N, itu jadinya A aksen, B aksen, C aksen. Untuk ini A-nya diubah jadi A aksen, ini B-nya jadi B aksen, terus C-nya tetap. Kita pakein N lagi, jadi A aksen, B aksen, C. Untuk yang ini A-nya tetap, B-nya jadi B aksen, C-nya jadi C aksen. Dipakein N, jadi A, B aksen, C aksen. Untuk yang ini tiga-tiganya tetap, jadi dipakein N, tetap A, B, C. Setelah itu semuanya dipakein OR, sehingga jadinya A aksen, B aksen, C aksen, tambah A aksen, B aksen, C, tambah A, B aksen, C aksen, tambah A, B, C. Untuk yang selanjutnya di poin B. Untuk poin B sendiri, ini bentuk fungsinya A aksen, B aksen, tambah B aksen, C aksen, tambah A, B, C. Ini adalah sirkuitnya, balik lagi, ini A, B, itu biasa, abis itu dipakein not, sehingga jadi A aksen, B aksen. Setelah itu ada B, C, dipakein not juga, abis itu dipakein N, sehingga jadi B aksen, C aksen. Setelah itu A, B, C-nya tetap, dipakein N, sehingga jadinya A kali B kali C, gini aja. Terus dipakein OR, sehingga jadi A aksen, B aksen, tambah B aksen, C aksen, tambah A, B, C. Selanjutnya ada E, yaitu penyederhanaan fungsi boolean. Yang pertama itu dari poin A. Ini penyederhanaannya dijadiin SOP sama POS ya. Oh, untuk yang SOP itu kita jadiin kayak gini. Ini M0, M1, M4, M7 itu apa? Itu yang tabel tadi ya. Jadi sama aja, itu jadinya sigma 0147. Untuk POS, POS itu jadi kebalikannya dari SOP. Jadi di sini yang kita tulis itu semua yang nggak dipakai aja. Sebenarnya bisa juga dipakai rumus kayak gini. Sebentar. Bisa dipakai rumus kayak gini, yaitu dikaliin dengan aksen ya. Jadi sama aja, intinya itu kebalikannya dari SOP kurang lebih. Jadi kita tulis yang belum dipakai, makanya ini ya makanya itu max term. Jadi bukan min term lagi tapi max term. Makanya dia ini kalau ini kan bentukannya A aksen dikali B aksen dikali C aksen gitu kan. Habis itu baru ditambah. Kalau ini bukan, ini ditambah dulu baru dikali, karena ini makanya max term bukan min term. Terus jadinya produknya itu ada 2, 3, 5, dan 6. Selanjutnya itu untuk penyederhanaan dengan fungsi boolean SOP, penyederhanaan SOP. Ini yang poin B. Poin B itu ada ini ya, aksen, B aksen, tambah B aksen, C aksen, tambah A, B, C. Jadi ini dipisah dulu, jadi A aksen, B aksen, C tambah C aksen. Habis itu baru dikaliin lagi. Ini dipakein kayak gini biar ada C-nya, karena sebelumnya itu nggak ada C-nya kan. Ini cuma aksen B aksen doang. Jadi dikaliin sama C tambah C aksen biar ada C-nya. Jadi bentuknya adalah aksen B aksen C tambah aksen B aksen C aksen. Untuk B aksen C aksen itu dikaliin sama A karena nggak ada A. Jadi dikaliin sama A tambah A aksen. Abis itu dikaliin ya, kali pelangi, jadinya A B aksen C aksen tambah aksen B aksen C aksen.
untuk ABC-nya tetap. Jadi kalau misalnya dimasukin semua itu ada aksen B aksen C ditambah aksen B aksen C aksen, ada A B aksen C aksen dari sini, ada aksen B aksen C aksen dari sini, tambah ABC dari sini. Ini diurutin aja. Sama sebelum diurutin itu ada yang dihapus karena tadi ada yang 2 kali muncul, itu yang ini yang aksen B aksen C aksen ini kan 2 kali muncul, ini juga. Itu jadiin satu aja karena sama aja sebenarnya. Oke, jadi ini saya ubah jadi merah dulu karena ini dihapus aja ya. Jadi kalau misalnya dihapus terus diurutin biar lebih enak aja lihatnya, itu jadinya aksen B aksen C aksen, tambah aksen B aksen C, tambah A B aksen C aksen, tambah A B C. Jadi nanti sama aja seharusnya kayak poin A, yaitu fungsinya adalah M0 tambah M1 tambah M4 tambah M7 sama dengan sigma 0147. Ini min term karena SOP. Baik, sekarang tinggal nyari yang POS untuk poin B. Jadi itu sama aja soalnya yang kayak tadi. Itu ada ini aksen B aksen tambah B aksen C aksen tambah BC. Cuma untuk ngubah jadi POS-nya saya pakai yang SOP dulu. Jadi dari SOP dikonversiin jadi POS. Jadi ini kan bentuk SOP-nya yang sigma 0147 ini pakai min term. Terus kita pakaiin negasinya. Makanya jadinya F aksen ABC itu sama dengan sigma 2356 karena ini yang bukan dipakai tadi, maka negasinya ya. Jadi yang nggak dipakai. Jadinya itu M2 tambah M3 tambah M5 tambah M6 ini min term semua karena ini negasinya dari yang SOP tadi. Habis itu kita pakein hukum De Morgan. Jadi hukum De Morgan itu bunyinya kalau dikali aksen itu hasilnya bakal jadi aksen. A tambah B aksen sama dengan A aksen kali B aksen. Atau yang kedua itu ada bunyinya AB dikali aksen sama dengan A aksen tambah B aksen. Kita pakai yang ini. Nah, jadi ini kan udah nih ya, F aksen itu kita kaliin lagi sama aksen, biar jadinya positif ya. Negatif sama negatif kan dikali positif. Negasi dari fungsi ABC itu dinegasiin lagi sama dengan M2, M3, M5, M6 dinegasiin. Jadinya M2 aksen, M3 aksen, M5 aksen, M6 aksen. Ini plus jadi jadi kali itu karena yang hukum De Morgan tadi juga. Nah, habis itu kita tinggal masukin aja min termnya itu min term 2 itu berapa. Jadi tulis aja ini min term 2 itu aksen BC aksen, terus negasinya tulis lagi dinegasiin, terus min term 3 aksen BC dinegasiin, M5 AB aksen C aksen dinegasiin, min term 6 ABC aksen dinegasiin lagi. Terus selanjutnya itu tinggal aksennya atau negasinya itu dimasukin aja ya, dikaliin sama negasinya. Jadi aksen dikali aksen A, B dikali aksen B, C aksen kali aksen C, aksen kali aksen A, B kali aksen B aksen, C kali aksen C aksen. Oke, tadi ada perubahan dikit. Ini nih sebenarnya A B aksen C ya, bukan A B aksen C aksen. Ini dikaliin jadinya aksen tambah B tambah C aksen, terus A kali aksen, A aksen, B kali aksen, B aksen, tambah C aksen kali C aksen, C aksen kali aksen, C. Jadinya kalau digabung semuanya ini diubah ke bentuk max term. Ini nih A plus B aksen plus C itu sama dengan max term 2. Jadinya ini max term 2, max term 3, max term 5, max term 6 sama dengan produknya 2, 3, 5, 6. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Teresia Intan Salalahi dari kelas TK 4701 dengan NIM 1010-323-00077. Kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 4, di mana di sini terdapat sebuah tabel kebenaran di mana X menyatakan kondisi don't care, dan kondisi don't care ini terdapat di baris ke-6, ke-11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Untuk pertanyaan yang A, sederhanakan fungsi boolean yang dibentuk oleh tabel di atas dan menggunakan peta Karnaugh. Nah, di sini sudah terdapat peta Karnaugh-nya, di mana di AB ini terdapat variabel AB yang berada di kolom vertikal dan variabel CD itu berada di kolom yang horizontal. Untuk nilai-nilainya kita masukin
00, 01, 11, 10, sama juga di yang vertikalnya. Dan untuk isinya kita isi seperti variabel di sini ya. 10110x, 1111xx, diisinya itu berurutan dari kiri ke kanan. Disamain aja sama variabelnya. Oke, lanjut tadi sama. Nah, untuk pengelompokannya kita masukin yang kelompok pertama ini karena di keduanya ini saling bersebelahan, maka bisa dijadiin satu kelompok aja. Dan untuk kelompok kedua ini dimasukin yang ini ya, biar saling setara antara don't care dan satunya. Nah, dari peta Karnaugh di slide sebelumnya dapat disederhanakan sebagai berikut. Pada kelompok ABD memiliki nilai pada kelompok 1, ABD memiliki nilai yang berlawanan dan C memiliki nilai yang sama yakni 1 sehingga disederhanakan menjadi C. Caranya itu kita bisa lihat di kelompok 1 ini ya berarti ya. Untuk yang variabel AB-nya bisa dilihat ini ada 0011 sehingga mereka nilainya saling berlawanan. Jadi dicoret aja. Gak dihitung. Buat yang B-nya juga sama, ada 0110. Jadi dia gak dihitung. Buat yang variabel C, ini ada 11 ya, sama. Jadi dia dihitung jadi dia masuk C aja. Dan buat D 10 karena dia berlawanan, jadi dia gak dimasukin. Jadi kita dapat pada kelompok 1 nilainya C. Dan lanjut ke kelompok 2. BD memiliki nilai yang berlawanan dan AC memiliki nilai yang sama, yakni 1 dan 0. Sehingga disederhanakan jadi AC aksen. Bisa dilihat ya, ini buat kelompok 2-nya. Kita ambil yang A. A ini sama ya, 1-1, jadi kita ambil. Dan buat yang B-nya karena berlawanan 1-0, jadi dia gak dihitung. Dan untuk C-nya karena dia 0-0, maka dia nilainya dimasukin. Jadi C aksen. Karena dia 0. Kalau 1 berarti dia C aja. Kalau 0 dan ini yang di D-nya ada 01. Jadi karena mereka berlawanan gak dihitung ya. Jadi kita dapat AC aksen. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penyederhanaan dari peta Karnaugh adalah F variabel ABCD sama dengan C plus AC aksen. Yang B-nya itu gambarkan gerbang logika menggunakan 3 gerbang NOT, AND, dan OR. Ini udah terdapat ya gerbang logika. Ini pakai circuit first dan yang ini gambar manual. Nah, dari sini yang variabel C-nya bernilai 1 dimasukin ke gerbang NOT jadi nilainya 0 ya. Dan dimasukin ke gerbang N. Dan yang variabel A bernilai 1 dimasukin juga ke gerbang N. Nah, untuk yang C ini dimasukin karena tadi nilainya ada C. Nah, jadi dia dicabangin lagi terus dimasukin ke gerbang OR. Dan yang AC aksen tadi yang dari sini dimasukin juga ke gerbang OR sehingga nilai akhirnya adalah 1. C plus AC aksen. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.